Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 11 IPS 1. Ketemu lagi, ini pelajaran terakhir lagi. Mudah-mudahan masih semangat. Hari ini kita belajar tentang AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Apa itu AMDAL? Nanti akan kita pelajari selengkap-lengkapnya, mudah-mudahan lengkap. Tapi sebelum kita mulai, agar pembelajaran kita itu maksimal dan ada manfaatnya, ada ilmunya, lebih baik diawali dengan doa. Dipersilahkan untuk Firza untuk memimpin doa teman-teman. Silakan, Za. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Firza, mudah-mudahan doanya dikabulkan semua. Guys, ada yang sakitkah hari ini? Jangan ada yang sakit, kenapa ya? Sakit nggak ada Pak, tapi ada yang izin. Saha tuh? Iya. Angel dia keluar kota izin, terus ada Joseph. Angel keluar kota. Angel keluar kota kan? Terus Joseph. Iya, Joseph itu dia jaringannya nggak ada. Terus ada M. Ali Akbar, paketannya habis. Paketannya habis. Ya, terus ada, tapi ini izin telat masuk Pak. Raka sama Ilham izin telat masuk. Kayaknya sih masuk ya, kita tunggu aja. Tapi sementara 3 dulu ya. Ya, hari ini teman-teman kita mempelajari tentang AMDAL. AMDAL itu kepanjangannya adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Pernah dengar ini? Kalian pernah dengar gak? Jangan fokus ke beruang kutubnya ya. Ini pernah dengar gak? Analisis mengenai dampak lingkungan. Ini tuh singkat katanya adalah suatu peraturan tertulis ya, dan harus dijalankan jika kalian ingin menjalankan suatu usaha, terutama usaha yang menghasilkan limbah. Ini salah kompetensinya menganalisis pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup. Pokoknya kita kali ini cinta banget lingkungan deh gitu ya, cinta banget sama lingkungan, nggak boleh enggak. Kita mau tinggal di mana lagi ya. Ini kompetensi dasarnya alias KD-nya. Yang pertama, bisa mengetahui sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan. Kehutanan waktu itu udah pernah ya. Kehutanan udah pernah. Terus yang kedua, diharapkan nanti bisa membuat peta persebaran. Waduh, luar biasa nih yang kedua. Terus tujuan pembelajarannya hari ini adalah diharapkan 11 IPS 1 paham apa itu dampak analisis mengenai dampak lingkungannya dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi minggu kemarin kalau membangun boleh, tapi harus berkelanjutan. Kalau ini definisinya bisa kalian baca, cukup panjang. Ini mengenai dampak penting suatu usaha. Nah, tuh suatu usaha. Jadi kalau tadi polusinya berdasarkan kendaraan bermotor, kayaknya untuk kali ini tidak dulu ya. Karena ini adalah dampak suatu usaha. Ada suatu usaha, ada suatu kegiatan manusia atau aktivitas manusia yang berjalan lalu menghasilkan limbah, menghasilkan polusi. Itu perlu diatur biar tidak berlebihan. Pertanyaannya, kapan si AMDAL ini dibuat? Ya sebelum kalian buat usahanya. Jadi misalnya Kesia pengen buat usaha dan pasti menghasilkan limbah, mau cair, mau padat, mau gas. Sebelum industri itu dibuat, sebelum kegiatan usaha itu dibuat, si Kesia dan teman-temannya, para pemilik modal, itu bikin statement, bikin perjanjian, bikin peraturan yang transparan. Usaha kita tuh cinta lingkungan loh. Nah, itu dibuat tuh. Nah, itu prosesnya panjang banget. Jadi, yang kalian lihat industri ataupun pabrik dengan cerobong-cerobong asapnya itu berdiri tidak sehari dua hari. Proses AMDALnya tuh harus disusun dulu. Harus disetujui dulu. Deal, oke, bisa dipertanggungjawabkan, silakan buat, baru dibangun.
Jadi kalau dasar hukumnya tahun 99, yang yang minggu kemarin juga tuh ya, pengertian lingkungan hidup juga tahun 99 itu masih berlaku. Ini definisinya. Dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan, gitu ya. Ini ilustrasi sederhananya IPS 1. Yang sebelah kiri itu before AMDAL, yang sebelah kanannya after AMDAL. Sebelah kirinya lebih ke arah banyaknya permasalahan di suatu daerah atau di suatu negara. Kalian lihat gambar ini? Ada pertanyaan di pojok kanan atas. What do you think about this picture? Anyone? Any two? Any three? Comment? Pertama, where is it? Di mana nih? Ada yang mau jawab? Ayo IPS 1. Have you been there? Amerika bukan sih, Pak? Betul, Amerika. Tepatnya di mana, Nazwa? Di mana? Padahal tadi itu Steven mau jawab kayaknya di Palmera deh. Enggak, di Palmera nggak ada kayak gini ya. Mungkin someday. New York bukan, Pak? New York. Yeah, this is New York, guys. Nama tamannya adalah mirip mall di sebelah Taman Anggrek ya. Namanya adalah Central Park. Ya, masyarakatnya udah melek ya, tanda kutip ya. Pemerintahnya sudah melek. Kayak tadi tuh, pembangunan boleh ada, lingkungan tetap aman. Oke banget nih. Benar-benar disediakan space dan tidak bisa diganggu-gugat. Bisa kalian lihat di tengah-tengah hutannya ada rumah orang? Nggak ada. Atau kontrakan atau kos-kosan? Nggak ada. Itu hutan. Hutan kota semua. Ini masyarakat atau negara yang memang sudah melek pentingnya lingkungan buat hidup mereka. Ini Central Park di Amerika. Ini dia kriteria mengenai dampak besar pentingnya suatu usaha terhadap lingkungan. Bisa kalian baca tuh. Jadi kalau mendirikan usaha itu jangan asal, kalau bahasa kita tuh sekarang jangan asal cuan aja. Tapi perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini nih. Manusia yang kena dampak dari usaha kalian tuh seberapa banyak gitu. Seberapa banyak. Apalagi jika usaha kalian tuh mengalami kegagalan dalam masalah AMDAL, yaitu kerusakan lingkungan. Nah, tuh luar biasa tuh. Jumlah manusianya yang kena dampak kalian tuh seberapa banyak. Ini di mana? Ada yang tahu? Di Ukraina bukan sih, Pak? Betul. Itu negaranya. Kotanya apa, Satrio? Chernobyl itu ya yang nuklir itu bukan? Nice. This is a Chernobyl city, guys. But this is not Russia. This is Ukraina, pecahan. Ini kalau ada pertanyaan, Pak, itu nggak dibetulin. Nggak ada yang mau. Kenapa? Karena kalau kalian baca sejarahnya, nanti tanya guru sejarah kalian siapa sih? Pak Juber ya? Pak Juber ya? Tanya aja ntar Pak Juber. Ini kotanya punya sejarah. Dulunya tuh ada 4 reaktor nuklir ya. Zaman perang. Lalu ada kesalahan, human error. Salah satu reaktor nuklirnya sebenarnya belum bisa dijalankan dengan sempurna, tapi dipaksakan. Akhirnya mengalami kebocoran. Nah, kebocorannya itu, wow, gitu ya. Satu kota dipaksa untuk mengungsi. Kenapa? Karena radiasi. Fungsi AMDAL ada 3, masyarakat, proyek, dan pemerintah. Masyarakatnya kalian tuh, kalau bisa ada usaha yang pengen didirikan, ikut nimbrung, ikut bertanya, ikut rapat. Ini wajib ya, pemilik proyek. Biar apa? Biar tidak terjadi kesalahan, biar tidak kena hukuman, biar usahanya bisa jalan. Intinya itu. Yang terakhir, ini pemerintah. Pemerintah lebih ke arah SDA yang dimanfaatkan oleh usaha tersebut tetap aman dan pembangunan daerahnya itu bisa maju sehingga memicu ekonomi daerahnya juga. Ini ada gambar lagi, kayaknya gambar-gambar yang saya tampilkan untuk hari ini
bukan gambar yang estetik ya Satrio, ini gambar-gambar yang eh, ya gitu deh. Ini bisa kalian baca ya. Ini namanya adalah Minamata disease. Bener ya spellingnya gitu ya. Disease. Minamata disease. Penyakit Minamata. Minamata ada di mana? Ada yang teman-teman tahu? Sebelah si P1. Dari tadi kita keliling dunia nih. Ada yang tahu Minamata itu di mana? Kalau dari namanya Minamata. Jepang bukan Jepang. Jepang mungkin, Pak. Jepang, Najwa. Soalnya kalau Arab nggak begitu ya Minamata. Ini Minamata ini Jepang. Oke, saya ketawa mulu. Ini dari Jepang ya. Lebih tepatnya ini Teluk, namanya Teluk Minamata. Ini kejadiannya terekspos oleh media tuh sekitar 1956. Udah lahir Mercury itu untuk kasus ini nih, untuk kasus Minamata di Jepang adalah jadi pabriknya itu ada penambangan emas. Tapi dekat pantai. Penambangan emasnya dekat pantai. Nah, si Mercury ini, bahan kimia ini, tapi sebenarnya Mercury itu ada yang dari alam ya, sudah dari alam. Tapi jumlahnya tuh terkontrol dan sedikit. Nah, Mercury ini fungsinya adalah untuk memisahkan emas itu dari biji. Jadi kalau kalian sebagai penambang emas, nambang emas itu pas kalian gali nggak dapat emas batangan kayak gitu, enggak ya, enggak. Emas itu di alamnya itu nempel sama batu untuk memisahkan si butiran emas, bukan butiran debu ya, dari si batu itu harus memakai itu tuh. Jadi istilahnya mengekstraksi, bahasa kerennya, bahasa kitanya memisahkan. Racun merkuri itu kelumpuhan, susah bicara, gangguan saraf, kejang. Itu apa tuh? Sempoyongan sama tremor. Mau nanya, Oh nanya, aduh, iya iya, udah dengan jawab lagi. Enggak, nanya. Kalau kalau misalnya mungkin contoh kasus AMDALnya itu kayak gimana Pak? Mungkin dari pabrik itu pembuangannya kayak gimana, harusnya analisisnya, cara-caranya, itu gimana? Terima kasih. Nah, kan tadi kita sepakat dulu, Vel dan teman-teman, industri itu sebelum dibangun dan berdiri dan sebelum jalan, AMDAL-nya harus lolos dulu, baru bisa mendirikan industri. Yang tadi saya bilang tuh, centang biru, baru silakan jalan, go ahead gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan di perjalanan, kan AMDAL ini tidak sekali proses, Vel. Di awal bikin, lulus, lalu boleh jalan usahanya dan tidak ada AMDAL lagi. Enggak gitu. Tapi prosesnya tuh periodik. Untuk yang ini, yang AMDAL, tidak menutup kemungkinan pada saat berjalan dan proses untuk menjaga kualitas lingkungannya itu cukup mahal, Vel, maka ada beberapa pihak yang akhirnya di perjalanan tidak memikirkan AMDAL-nya lagi. Dengan cara, udahlah, kita sudah cukup di awal, kan kita sudah lolos. Tapi di pertengahan mereka, tanda kutip, nakal ya. Nakal, tapi tidak membuang dan tidak mengolah dan mengelola limbahnya secara baik. Ada sistem pengolahan limbah sebenarnya yang diterapkan oleh pemerintah agar industri itu tetap bisa berjalan dan polusinya minim, Vel, gitu. Dan itu butuh biaya, karena ada teknologinya kan, karena ada teknologinya. Nah, pada saat dibenturkan dengan permasalahan itu, mahalnya akan biaya, mahalnya akan penelitian, maka solusi yang paling tepat dan paling cepat diambil oleh para pengusaha adalah biasanya yang nakal itu, Pel. Nanti dicek, akan saya assign di your Google Classroom. Tadi saya udah ngecek juga ulangan harian 2-nya. Udah ada beberapa yang masuk. Ini nanti ada LKPD mengenai hari ini, yaitu mengenai AMDAL. Terus, ini bentuk LKPD-nya. Instruksinya seperti biasa, bisa dilihat di GCR, tapi sekilas ya nanti kalian isi nama dan kelas, kalian akses lagi hasilnya di kolom komentar. Video pembelajarannya sumbernya juga ada di GCR, bisa kalian baca. Jika penjelasan dari saya kurang jelas, ada 2 sumber video pembelajaran YouTube. Pelajari alam, cintai alam, berdekatanlah dengan alam, karena alam tidak akan pernah, because nature
never let you down. Gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Atensinya, kerjasamanya IPS 1.